Ryan, Ayah, ada apa ini? jangan bertanya. Sembunyi sekarang. Ryan, ini adalah pusaka keluarga kita. Leontin Giok Sky Devouring. Lindungi ini dengan nyawamu. Leonard Everett, sudah 18 tahun. Kamu sudah bertambah tua. Philip Ford. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini tentu untuk kunci Falling Star Sanctuary. Padahal kamu masih menjabat sebagai Penatua Agung Azure Peak Order, malah bersekongkol dengan para iblis. Aku tidak akan memintanya baik-baik sekarang. Ayah, Serahkan giok itu. Jika tidak, kamu dan ayahmu bisa bertemu di akhirat bersama. hanya dalam mimpimu. Penatua Ford, aku akan membawa orang ini. Tergantung apa kamu bisa membawanya. Anak muda, aku datang atas perintah ayahmu untuk melindungimu. Pergi sekarang. Kakak akan mencarimu nanti. Anjing penjilat itu, Ford. Dia hampir menghisap seluruh kekuatanku. Kakak yang cantik, terima kasih atas bantuannya. Kamu, wajah dan rambutmu. Anak muda, bukankah ayahmu memberitahumu untuk jangan pernah mempercayai perkataan seorang wanita? Jadi kamu juga ingin mencuri giok milik keluarga Everett? Jangan merasa takut. Kakak akan menunjukkan kepadamu kenikmatan yang belum pernah kamu rasakan. Apa ini? Kekuatan kultivasiku ini sedang memangsaku. Tidak, lepaskan aku. Ini adalah token Ordo Puncak Azure. Kamu sudah bangun. Karena sudah bangun, sebaiknya kamu pergi. Ordo Puncak Azure melarang orang luar menginap. Ini adalah Ordo Puncak Azure. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Tuan. Keluargaku baru saja tertimpa musibah. Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Bolehkah aku tinggal di sini? Aku akan melakukan apapun. Jangan memanggilku Tuan. Bagian kebersihan sedang kekurangan orang. Jika tidak memiliki tempat tinggal, pergi mendaftar siang ini. Philip Ford. Karena takdir menempatkanku di Ordo Puncak Azure, kata nyawamu, aku akan mengambilnya sendiri. Sudah 1 bulan berlalu, dia sudah 3 kali mengikuti tes runestone. Hasilnya selalu nihil. Memang benar, dia bahkan tidak memiliki runestone dasar. Sebaiknya dia sudah pergi sejak lama. Mana uang bulananmu? Sudah kamu serahkan? Tycoin? Apa kamu menganggapku pengemis? Itu karena kamu tidak memilikinya. Itu karena sikapmu. Besok pada jam ini, 10 koin. Jika tidak ada, sebaiknya kamu pergi. Jika tidak salah lihat tadi pagi, Leontin Giok ini menelan semua formasi di atas tanah. Kalau begitu, mari kita mencobanya.
Ternyata begitu rupanya. Kekuatan giok ini bukan untuk menyerang, tapi untuk melahap formasi. Dan energi spiritual yang dikonsumsinya akan dialirkan kembali kepadaku. Pada penilaian sekte berikutnya, aku harus masuk ke sekte luar. Aku tidak sedang berhalusinasi. Bahkan pekerja kasar mengikuti ujian sektor luar. Hei kawan, apa kamu salah membawa formulir pendaftaran? Dengan daftar memotong kayu milikmu? Diam. Tahap pertama penilaian sektor luar. Formasi tekanan spiritual. Mereka yang bertahan di dalam formasi selama durasi 1 batang tupa akan lulus. Kandidat segera masuk ke dalam formasi sekarang. Baru saja dimulai dan mereka sedang berlutut lemas. Mereka manusia biasa, itu sudah sewajarnya. Pekerja itu masih bertahan. Apa waktunya habis? Belum. Belum, baru saja melewati setengah waktu. Tapi setengah waktu sudah sangat hebat. Peserta terakhir, murid pekerja Ryan Everett, dinyatakan lulus. Dia lulus. Apa gunanya bertahan sampai akhir? Tanpa rune, dia tetap berada di peringkat bawah meski dia lulus. Itu benar. Manusia biasa tidak mungkin mendadak jadi jenius. Kamu baik-baik saja, kawan? Siapa kamu? Aku tadi sedang menghitung. Hari ini, kamu bertahan 3 napas, lebih lama dari sebelumnya. Bagaimana kamu mengingat berapa napas yang aku lalui bulan lalu? Halo, aku hanya pandai dalam berhitung. Jika tidak, bagaimana jika aku yang berakhir di peringkat bawah? Ini kawan, makan ini. Aku mencurinya dari dapur. Bibi Liu di dapur sangat baik. Dia pura-pura tidak melihatku. Terima kasih, kawan. Anak Everett itu membiarkanku memastikannya sekali lagi. Bahwa itu adalah tetua James Whitmore. Dengan siapa dia sedang berbicara? Apa yang kamu lakukan? Aku hampir tidak bisa bernapas. Hari sudah semakin larut. Penilaian sekte luar dilakukan besok. Mari kita pulang sekarang. Itu benar. Jika hasil penilaianku besok hasilnya bagus, mungkin aku bahkan bisa mendapatkan promosi ke sekte dalam. Aku harus berusaha maksimal. Seorang pelayan? Kakak senior Lin, ini satu-satunya di sekte luar. Pelayan biasa tanpa batu rune. Kakak senior Lin, jangan kasar. Jangan sampai menghancurkannya. Dalam 3 jurus, aku akan membuatmu terjatuh. Pertandingan pertama, mulai. Jurus pertama, aku akan menunjukkan padamu apa itu kultivasi sebenarnya. Kamu menyebut itu menghindar. Kamu berguling seperti anjing. Jurus kedua. Mari lihat kamu bersembunyi sekarang. Dia sedang berdarah. Jurus ketiga. Sekarang kamu jatuh. 9 pedang terlepas. Apa yang terjadi? Aku hanya meminta Giok membantuku menghindari 9 energi pedang itu. Si tukang itu menang. Ini sungguh mengerikan. Dia mengempaskan murid terbaik sekte luar. Bukankah tukang ini hanya manusia biasa? Dari mana asal-usulnya? Pemenangnya adalah Ryan Everett. Dia dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Natalie,
Apa kamu melihat sesuatu? Di dalam lengan bajunya, ada sesuatu. Penatua Kingston, aku ingin menempatkannya di kamar tenang di bawah pengawasanku. Aku harus menyelidikinya secara menyeluruh. Halo, Natalie. Karena sekarang kamu di sekte dalam, kamu harus mematuhi aturan kami. Hormati atasanmu. Tugasmu hari ini adalah membersihkan lab alkimia terbengkalai ini. Sebelum jam 8 pagi, aku ingin lab ini bersih. Mereka menjadikan manusia sebagai tumbal. Yang baru saja aku lihat adalah Natalie Kingston. Semuanya sudah selesai? Natalie, dalam keluargamu, pernahkah ada orang sepertimu, penatua dengan 5 tanda roh? Apa urusannya dengan kamu? Ini sangat penting bagiku. Aku harap kamu, Natalie, bisa memberitahukan kebenarannya padaku. Sepertinya ini sangat berarti baginya. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini saat turnamen besok untuk melihat rahasia yang dia sembunyikan sekali dan untuk selamanya. Tunggu sampai kamu mengalahkanku besok sebelum kita berbicara. Murid sekte dalam Natalie Kingston menantang. Murid baru itu, Ryan Everett. Natalie, apa kamu harus melakukan ini? Hentikan omong kosong ini. Hari ini aku akan melihat rahasia yang kamu sembunyikan untuk selamanya. Baik, mari lihat berapa lama kamu bersembunyi. 13 jurus Azure Frost. Ini adalah... Apakah ini keturunan terakhir dari garis darah Everett? Takdir sedang berpihak padaku. Inikah wujudmu yang sebenarnya? Ilmu yang dia pelajari bukanlah aliran putih. Teknik yang dia gunakan bisa melahap energi spiritual orang lain. Itu adalah ilmu hitam. Menurut aturan sekte, pengguna ilmu hitam akan dihapus tingkat kultivasinya dan dijebloskan ke penjara bawah tanah. Jangan khawatir, pamanmu akan membiarkanmu tetap hidup. Natalie, aku minta maaf. Ryan Everett, sebelum ayahmu meninggal, apa dia memberikanmu sesuatu? Keluar. Aku akan kembali dalam 3 hari. Kuharap kamu memikirkannya matang-matang. Penjara ini pernah menahan Raja Iblis. Ada 9 lapis segel di sini. Aku menyarankan jangan melakukan hal bodoh. Mangsa penjara ini. Mangsa segel-segel ini. 9 lapis formasi segel. Dulu tempat ini menahan Raja Iblis. Kamu merasa takut? Hancur. Aku tidak boleh mati di sini. Aku belum membalaskan dendam ayahku. Paman,
Kali ini, giliranku untuk bertanya. Sudah kuduga, ternyata kamu, Everett benar-benar meninggalkan seorang penyintas. Malam itu, kenapa kamu mendatangi rumah keluargaku? Dan apa kunci Falling Star Sanctuary itu? Keluargamu pernah memiliki sebuah teknik yang bisa melahap kekuatan spiritual orang lain dan menjadikannya milikmu sendiri. Itu bukan kultivasi, melainkan pelahapan. Formasi, energi pedang, kekuatan orang lain, semuanya bisa dilahap. Begitu melahapnya, itu menjadi milikmu. Apa ada hal lain di dunia ini yang lebih baik dari itu? Kamu sudah merasakannya sendiri. Segel pelindung di luar penjara bawah tanah, kamu melahap semuanya. Benarkah? Bagaimana lagi menurutmu kamu bisa keluar? Sepertinya kamu mengetahui teknik keluargaku dengan sangat baik. Apa yang kamu incar? Apa yang aku incar? Semua orang menginginkannya. Kaum iblis menginginkannya. Keluarga Kingston menginginkannya. Azure Peak Order juga menginginkannya. 18 tahun yang lalu, iblis mengirim seseorang untuk menghubungi Kingston. Kakek Kingston, yang kebetulan adalah kakek Natalie tersayangmu, bertindak sebagai perantara. Dia pergi menemui ayahmu. Meski aku tidak tahu kesepakatannya, aku bisa menebaknya. Everett menyerahkan ilmu rahasia itu, dan kaum iblis melindungimu. Tapi ayahmu sangat bodoh. Jelas kedua pihak tidak mencapai kesepakatan. Kemudian, aku mengetahui bahwa kakek Kingston kehilangan kesabarannya. Dia memberitahu guru besar Azure Peak Order bahwa Everett bersekongkol dengan iblis dan mempraktikkan ilmu hitam. Mereka harus dimusnahkan. Jadi kamulah yang melakukannya. Aku hanya menjalankan perintah. Perintah rahasia datang dari sekte, dan aku memimpin timnya. Namun kami mendapati ayahmu sudah melarikan diri. 18 tahun kemudian, akhirnya aku menemukanmu. Jadi, orang yang sangat menginginkan Everett dimusnahkan adalah kakek Natalie tersayangmu. Kakek Kingston. Gadis Kingston itu ada di sini. Sempurna? Dengarkan baik-baik rahasia keluarga Kingston ini. Terus bicara. Sebenarnya, rahasia Kingston cukup sederhana. Yaitu, bocah, apa kamu pikir aku cuma berbasa basi? Kamu benar-benar menguras kekuatanku. Apa kamu pikir? Aku adalah dalangnya? Aku hanya orang yang membereskan kekacauan. Orang yang benar-benar menginginkan Everett mati. Masih berdiri tegak di sana. Guru besar, kamu sudah keluar dengan selamat. Anak ini sedang melatih ilmu hitam. Dia sedang menghisap kekuatan para murid. Dia menghancurkan semua segel penjara. Berdasarkan hukum kita, kultivasinya harus dicabut, dan dia harus diusir dari Azure Peak. 9 segel itu telah hancur. Bahkan sel yang menahan Raja Iblis berakhir menjadi seperti ini. Siapa namamu? Ryan Everett. Guru besar. Dia keturunan terakhir keluarga Everett. Keluarga itu pernah bersekongkol dengan iblis. Mereka mempelajari ilmu penghisap jiwa. Mereka pantas mati menurut hukum kita. Sekarang dia menyusup ke Azure Peak. Dia jelas-jelas? Diam. Aku sudah bermeditasi selama ini. Semua urusan sekte ditangani oleh Philip Ford. Tapi mengenai ayahmu, aku memang mengetahui beberapa hal. Aku akan memberitahumu yang aku tahu. Nanti. Sedangkan untukmu, Philip Ford, kamu bersekongkol dengan para iblis. Kamu membantai desa Everett dan memalsukan perintah rahasia sekte. Apa kamu pikir karena aku bermeditasi? Aku tidak akan mengetahui apapun. Renungkan perbuatanmu di Azure Inferno. Jika kamu berani melarikan diri, aku sendiri yang akan menghancurkan jiwamu. Ampuni aku, guru besar. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Pergi. Ryan Everett. Kamu pikir ayahmu orang baik? Hal yang dilindungi keluarga Everett akan menyeret seluruh Realm of Ascension. Ikut denganku. Natalie, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan.
Tapi sekarang bukan waktunya untuk jawaban. Kamu harus kembali dulu. Mengenai pembantaian di desa Everett, selain Philip Ford, siapa lagi yang terlibat? Kepala keluarga Kingston adalah perantaranya. Orang yang sangat menginginkan giok itu. Tersegel di Falling Star Sanctuary, Raja Iblis dari Kegelapan. Dia butuh kekuatan giok untuk menghancurkan segel. Suaka bintang jatuh ada. Di Ordo Puncak Azura, ribuan mil di balik pegunungan belakang. Di sanalah bagian tubuh dan jiwa. Raja Iblis ditekan dahulu kala. Belakangan ini energi spiritual Suaka bergejolak, dan segelnya pun mulai melemah. Pasti karena merasakan kebangkitan giok itu. Guru besar, aku ingin masuk ke sana. Nak, apa kamu yakin? Tempat itu sangat berbahaya. Dengan kekuatanmu yang sekarang. Guru besar, tolong izinkan aku pergi. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Suaka itu bukan hanya berisi jiwa Raja Iblis, tapi juga memiliki berbagai batasan kuno. Salah melangkah sedikit, kamu akan segera binasa. Jangankan tubuh fana sepertimu, makhluk surgawi sekalipun. Setelah jatuh, akan langsung musnah. Guru besar, aku hanya ingin mencari kebenaran. Apa yang kamu lakukan tengah malam begini? Kamu mau pergi kemana? Drew Carter, kembali saja. Kembali saja. Aku sudah mendengarnya. Kamu akan pergi ke Suaka Bintang Jatuh. Aku juga akan ikut pergi. Di sana sangat berbahaya. Jadi jangan mengikuti aku. Aku tahu aku ini pecundang, bahkan peringkat kedua dari bawah. Tapi aku ingin bertanya satu hal. Apa kamu menganggapku sebagai saudaramu? Jika menganggapku saudara, jangan berbicara sembarang. Kamu sedang mencari kebenaran orang tuamu. Sudah sewajarnya. Aku ikut menjagamu. Baiklah. Kawan, ayo kita pergi bersama. Kalau begitu, ayo segera berangkat. Kita mungkin bisa sempat makan ayam panggang di kantin pada akhir bulan nanti. Aku akan ikut pergi bersama kalian. Tidak perlu. Peta Suaka Bintang Jatuh milikku jauh lebih detail daripada milikmu. Selain itu, apakah keluarga suku bersekutu dengan iblis? Aku juga perlu mencari tahu kebenarannya. Ryan Everett, jangan harap bisa menjebakku semudah ini. Bau apa ini? Seperti membuka toples asinan bibi Liu yang sudah berumur 3 bulan. Yuk. Uap ini beracun, jangan menghirupnya. Mundur. Ini gawat. Ini formasi batu rune emas Philip Ford. Dia? Bukankah dia dikurung di Azure Inferno? Kalian tidak menyangka ini kan? Aku sudah bebas lagi. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Aku berterima kasih pada keluarga Kingston. Kakekmu mengirim orang menyelinap ke Azure Inferno dan memberikan sebuah pil kepadaku. Pil jiwa darah milik keluarga Kingston. Ini memulihkan kekuatanku untuk sementara, sebanyak 30%. Ini tidak akan bertahan lama, tapi untuk membunuh 3 bocah ini, itu sudah cukup. Serahkan giok itu. Aku akan membiarkan jasad kalian utuh. Mari perhatikan berapa lama kalian bertahan. 13 jurus Azure Frost. Natalie, jika kakekmu mengetahui kalau kamu membantu orang asing melawan keluarga sendiri, dia pasti akan sangat marah. Kalian pergi duluan. Drew Carter? Pergi. Drew Carter, baik-baik saja. Aku bisa menahan serangan ini. Pria besar yang cukup setia, sayang sekali. Hari ini, kalian bertiga tidak ada yang bisa melarikan diri. Tolong aku memohon padamu. Berhenti berpura-pura, biarkan aku menunjukkan padamu seperti apa susunan pembunuh yang sebenarnya. Aku akan menghancurkan intinya. Intinya dilindungi oleh 2 batu rune. Aku tidak bisa menembusnya. Natalie, sekuat apapun batu rune pancawarnamu, tidak akan bisa mengalahkan batu rune emas dan susunan hibrida batu rune merah. Jangan coba-coba. Aku bisa mengatasi panasnya. Ryan Everett,
serahkan benda itu dan aku membiarkan kalian bertiga hidup. Jika tidak, atau kalau tidak, hari ini, kalian semua akan mati di sini. Natalie, gunakan batu rune pancawarna itu dan serang intinya dengan seluruh kekuatanmu. Drew Carter mengaktifkan rune bumi, gali terowongan di bawah formasi itu. Kemana terowongan ini harus mengarah? Mudah saja, makin kacau, makin bagus. Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Cukup, kalian semua mundur. Apa yang ingin kamu lakukan? Tunggu dia masuk ke sini. Aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Natalie, kamu sedang mencari mati. Dan aku. Sampah tidak berguna, kamu berani melukaiku. Kamu mengira bisa menghentikanku? Mati bocah. Kamu menghindarinya sekali. Bisakah kamu menghindarinya lagi? Formasi ini terhubung dengan nadi roh. Itulah sebabnya ini sangat kuat. Bagaimana jika nadinya diputus? Apa yang kamu lakukan? Tidak. Sekarang, katakan padaku, bagaimana keluarga Kingston dan Iblis akhirnya bersekongkol? Kamu menghancurkan rune milikku? Jawab aku. Bajingan tua dari keluarga Kingston itu, waktunya sudah hampir habis. Dia tidak bisa bertahan lagi. Kamu berbohong? Itu bohong. Kakekmu, Mark Kingston, berumur 137 tahun kan? Seorang kultivator inti emas, berapa lama mereka bisa hidup? Paling lama 150 tahun. Sisa hari yang dia miliki bisa dihitung dengan jari. Dia tidak ingin mati. Dia ingin mencapai tahap Nascent Soul. Dia menginginkan 500 tahun hidup lagi. Tapi bakatnya sudah mencapai batas. Dia sudah menghabiskan semua pil. Setelah 30 tahun bermeditasi, levelnya tidak kunjung naik. Menurutmu, apa yang harus dia lakukan? Kamu? Raja Iblis menjanjikannya sesuatu. Jika dia membantu membuka segel, dia akan diberikan darah esensi iblis, agar dia mencapai tahap Nascent Soul. Keluarga terhormat yang adil, keluarga Kingston. Omong kosong. Mereka sudah lama hanya menjadi anjing peliharaan Raja Iblis. Saat pembantaian desa Everett terjadi, apa yang keluarga Kingston lakukan? Keluarga Kingston memalsukan bukti ayahmu bersekongkol dengan klan iblis dan mengirimkannya ke Ordo Azure Peak. Aku adalah Penatua Agung. Guru Agung sedang bermeditasi, jadi tentu saja, aku menangani masalah itu sepenuhnya. Aku memimpin pasukanku ke sana, untuk membasmi mereka. Di mana petunjuk segel Raja Iblis itu? Bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu ingin melakukan misi bunuh diri? Baik, aku akan memberitahumu. Sisa jiwa dan tubuh Raja Iblis terkurung di bagian terdalam Sanctuary Falling Star. Bagian inti dari segel itu berasal dari masa perang besar, yaitu Sanctum Warding. Namun, keluarga Kingston sudah mengirimkan sesuatu selama bertahun-tahun. Mengirimkan apa? Anak-anak yang memiliki akar spiritual. Apakah kamu ingin tahu lokasi tepat segel itu? Mendekat, dan aku akan memberitahumu. Dia sudah diracuni. Siapa yang melakukannya? Dia mengatakan hal yang benar. Siapa yang ingin meracuninya? Raja Iblis atau keluarga Kingston? Tunggu sebentar. Simbol-simbol ini, apa yang sedang dia gambar? Ini peta terdalam Sanctuary Falling Star. Dia sedang menggambar pintu masuk menuju inti segel. Saat aku masih kecil, aku pernah melihat potongan peta di ruang kerja kakekku dengan simbol serupa. Aku menanyakan hal itu pada kakek, dan dia mengatakan itu adalah peta harta karun reruntuhan kuno. Jadi dia sudah merencanakan ini. Mari kita pergi. Mau kemana? Ke bagian terdalam Sanctuary. Karena ada yang tidak ingin Philip Ford berbicara, kita akan mencarinya sendiri. Awas. Dari mana sampah seperti kamu berasal?
Beraninya kamu menyergap saudaraku? Aku adalah Tuan Muda Crimson Mark Order, Trevor Blake. Aku berada di sini atas perintah pemimpin sekte. Aku akan mengambil kepala Ryan Everett. Aku akan merebut Leontine Giok Sky Devouring miliknya. Serahkan Leontine itu dengan patuh, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Kamu pengecut yang rendah, keluar dan temui ajalmu. Kalian, para badut Ordo Tanda Merah, beraninya kalian beraksi di hadapanku? Dari mana datangnya bocah ini? Beraninya kamu mencampuri urusan Ordo Tanda Merah. Kamu akan mati. Aku tidak memedulikan siapa dirimu. Menindas orang pilihanku adalah mencari masalah. Terima kasih sudah turun tangan membantu. Itu bukan masalah besar. Aku sudah lama melacak Ordo Tanda Merah. Mereka bersekutu dengan para iblis. Mereka membantai banyak kultivator liar dan para murid tingkat rendah. Hari ini, semua utang lama dan baru akan segera diselesaikan sekaligus. Kamu hanya satu orang lagi yang ingin mati. Hari ini, kalian berempat, jangan pernah berpikir bisa keluar dari hutan miasma hidup-hidup. Pelahap sungai darah. Natalie, bentuk penghalang cahaya untuk membendung sungai darah. Drew Carter, perkuat tanahnya. Cegah agar tidak hanyut terbawa air. Sienna Rivers, gunakan sihir roh api milikmu. Serang Nexus di hadapannya. Mantranya sepenuhnya bergantung pada Nexus itu. Ryan Everett, Ordo Tanda Merah akan membalas dendam. Tunggu saja pembalasan kami. Aura Leontine ini sungguh unik. Ini peninggalan Kaisar Pelahap, kan? Matamu sangat tajam. Ayah memberiku Leontine pelahap ini. Aku penasaran, apa yang membawamu ke Suaka Bintang Jatuh? Aku melacak Trevor Blake sampai ke hutan miasma ini. Aku berencana untuk turun tangan sendiri, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Aku mengetahui banyak rahasia Suaka Bintang Jatuh. Aku juga mempunyai beberapa petunjuk mengenai kuil perlindungan. Bagaimana kalau aku bergabung denganmu? Kita bisa menuju jantung Suaka bersama-sama. Aku sangat mengharapkannya. Aura batu rune ini sama dengan Leontine Giok itu. Catatan kuno keluargaku menyebutkan bahwa sang kaisar demi menyeimbangkan kekuatan alam naikan menciptakan batu rune ini. Iblis kemudian merusak sebagian kekuatannya, mengubahnya menjadi tanda merah yang mematikan. Aku akan melihat berapa lama lagi kamu bisa bersembunyi. Serahkan Giok pelahap langit kalau kamu pintar. Aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Kalau tidak, gua ini akan menjadi makammu. Energi jahat ini sungguh sangat mendominasi. Kalau kita tetap di sini lama, kita semua akan mati. Ini formasi jebakan Ordo Tanda Merah. Ini dirancang untuk menguras kekuatan spiritual. Kita tidak bisa keluar dengan paksa. Sienna, batu rune api milikmu berunsur yang. Itu bisa memicu energi formasi ini. Pancing para murid di pusat formasi. Benar, Drew, gunakan batu rune bumi milikmu. Ikuti Natalie dan aku. Kami akan menghancurkan formasi dari bawah. Trevor Blake, tangkap aku kalau kamu bisa. Kristal kuno tersembunyi di bawah tanah. Giok itu bisa memicu kekuatan kristal. Ikuti cahaya hijau itu menjauhkan kita dari sumber miasma. Astaga, batu raksasa ini sangat keras. Sisiknya tidak bisa ditembus. Kita hanya bisa menyerang titik lemahnya. Dia bisa menyalurkan kekuatan garis bumi. Serangan biasa bahkan tidak bisa mendekat. Ryan, sekarang adalah kesempatan kita.
tahap menengah pembangunan fondasi. Sekarang aku bukan yang terlemah lagi. Bajingan Orde Tanda Merah. Aku sudah lama menunggu kalian. Bocah gegabah kamu. Beraninya kamu merusak rencanaku. Bersiap untuk mati. Ryan Everett, kamu sudah melangkah masuk ke dalam neraka. Hari ini, Liontin Giok penelan langit ini menjadi milikku. Kalian sekumpulan sampah tidak berharga ini, berani melawanku? Hancur. Beraninya kamu menghancurkan formasiku? Ryan Everett, Bruce Blake, pemimpin sekte Ordo Tanda Merah, akan segera tiba. Kalian akan mati cepat atau lambat. Medali ini menunjuk ke teras penyegelan Ordo Puncak Biru. Sepertinya Ordo Tanda Merah dan para iblis bekerja sama untuk menghancurkan segel itu. Tidak ada waktu lagi. Kita harus segera kembali ke Ordo Puncak Biru. Kita harus mempertahankan teras penyegelan itu. Master, keluarga Kingston bersekongkol dengan Ordo Crimson Mark. Mereka ingin menghancurkan segel tempat suci itu. Teras penyegelan sedang dalam bahaya besar. Master, Taoist Fern dari tempat suci Serenity datang ke sini membawa murid-muridnya. Dia menuntut untuk menemui Ryan Everett. Dia juga mengatakan bahwa Ryan sedang mempelajari ilmu hitam dan menuntut sekte untuk menyerahkannya. Master, Taoist Fern pasti sudah tertipu oleh keluarga Kingston. Aku akan menanganinya. Kalian segera periksa teras penyegelan sekarang. Bawa medali ini. Gunakan ini untuk memerintah para pengawal. Ingat, kamu harus melindungi teras penyegelan itu. Ryan Everett sedang mempelajari ilmu hitam pemangsa. Dia tega membunuh keluarganya sendiri. Jalan sesat seperti itu akan menjadi malapetaka bagi alam kenaikan. Serahkan dia sekarang. Taoist Fern, kamu terus mengeklaim bahwa Ryan mempelajari ilmu hitam, tapi di mana buktimu? Tanpa bukti, ini hanyalah sebuah fitnah. Natalie, jaga bicaramu. Jika sekte Puncak Azur tidak menyerahkan Ryan Everett hari ini, bukan hanya kamu yang berakhir, tapi seluruh keluarga Kingston akan malu. Tetua Kingston, aku memiliki sebuah pertanyaan untukmu. Selama bertahun-tahun ini, kemana perginya anak-anak pemilik akar spiritual yang dikirim ke tempat suci Falling Star? Kakek bersekongkol dengan para iblis untuk menghancurkan segel Raja Iblis. Kamu mengetahui hal ini? Berhenti menyebarkan kebohongan ini. Keluarga Kingston adalah keluarga yang terhormat. Kami tidak akan pernah bersekongkol. Iblis itu telah membutakan pikiranmu. Kamu berbicara omong kosong. Lihat semuanya. Ini bukti keluarga Kingston bersekongkol dengan Ordo Tanda Merah. Inilah buktinya. Ini hanyalah sebuah ilusi. Jangan biarkan mereka menipumu. Keluarga Kingston bekerja sama dengan iblis, dan tempat suci Serenity mendukung fitnah keji mereka. Kalian pikir sekte Puncak Azure lemah? Bukan berarti aku merasa indikasi. Hanya saja, teknik melahap Ryan Everett terasa sangat aneh sekali. Aku takut, itu kutukan alam kenaikan. Aku hanya sedang memikirkan kebaikan demi jalan yang benar. Teknik milik Ryan Everett itu merupakan warisan resmi Kaisar Pelahap. Itu bukan sebuah ilmu hitam. Bukti kejahatan keluarga Kingston dalam bekerja sama dengan iblis nyata. Itu membuat mereka musuh alam kenaikan. Jika tempat suci ketenangan berani mencampuri urusan teras penyegelan, jangan menyalahkan aku jika aku bertindak kejam. Natalie, kamu sudah melakukannya dengan baik. Aku merasakan gangguan di teras penyegelan. Aku khawatir Ryan dan lainnya bahaya. Segera pergi ke sana sekarang. Aku akan mengantar Taoist Fern keluar lalu segera menyusul kamu. Iya, Tuan. Ini sangat buruk. Pola berwarna merah tua ini sedang mengikis tanda segelnya. Aku harus segera memperbaiki formasinya. Aku tidak pernah menyangka kalau tempat suci ketenangan menjadi kaki tangan para iblis. Guruku, Taoist Fern, memberikan perintah. Ryan Everett mempelajari ilmu melahap hitam dan mengacaukan seluruh alam kenaikan. Hari ini, kami pasti mengurungmu dan melucuti semua kekuatanmu itu. Omong kosong. Pasanganku sedang mempelajari teknik resmi.
Justru tempat suci ketenangan kalian yang bertindak secara membabi buta dan membantu orang jahat itu. Dia benar-benar melahap kekuatan petir esku. Apa kamu masih menyebutnya bukan sihir? Ryan Everett, guruku tidak akan pernah memaafkanmu. Tempat suci ketenangan akan memburumu. Liontin Giok ini sedang merasakan ada keberadaan iblis di bawah. Waspadai energi iblis itu. Lorong ini mengarah langsung ke bawah tanah. Pasti jalan rahasia ke Sanctuary Falling Star. Cocok bagi kita untuk menyelidikinya. Mari kita masuk dan melihatnya. Liontin Giok ini bisa menghancurkan rune iblis. Ikuti Liontin ini. Kita tidak akan memicu jebakan apapun. Ada pengintai iblis tak terlihat di kedua sisi. Waspadai serangan mendadak. Rune ini bisa menyalurkan energi iblis. Liontin Giok itu sedang menyerapnya. Aku bisa memahami pola mantra iblis mereka sekarang. Ryan, kamu benar-benar memanfaatkan kedua pihak. Jangan lupakan aku saat kamu kaya. Ingat untuk membaginya denganku. Dengan tingkat kekuatanmu itu, kamu tidak bisa menanganinya, meski kuberikan. Bahkan akan mencelakaimu. Kalau begitu, aku menyerah saja. Aku akan mengandalkan diriku sendiri. Ini adalah rencana pertempuran para iblis. Dalam 3 hari, di pertemuan kebenaran Orde Azure Peak, mereka akan bekerja sama dengan Kingston, dan Orde Crimson Mark akan menyerang. Gawat, sekelompok besar iblis sedang mendekat. Langkah kaki mereka terdengar berat. Kamu sudah menerobos markas iblis kami, kamu akan mati. Hari ini, aku akan mencabik-cabik tubuhmu, dan mempersembahkanmu kepada Raja Iblis. Dasar iblis rendah. Beraninya kamu bertingkah di depan Kipau. Kamu bosan hidup. Hari ini, aku akan menjadikanmu hantu di bawah kapak milikku. Pria ini sudah mencapai tahap inti emas. Energi iblisnya sangat kuat. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Kalian halangi para prajurit itu. Aku akan menghadapinya sendiri. Hei bocah, kamu berani bermain dengan energi iblis? Aku akan melenyapkanmu sekarang. Pusaka macam apa ini? Benda ini menghisap esensi iblis milikku. Ryan, kamu mencapai tahap menengah ranah inti emas. Mereka mengincar konvensi agung. Kaum kebenaran dalam waktu 3 hari lagi, kita harus segera kembali ke perguruan Puncak Azur, beritahukan rencana mereka pada guru besar, dan siapkan pertahanan kita. Mahaguru, kaum iblis bersekutu dengan Kingston dan Crimson Mark. Mereka akan menyerang pertemuan dalam 3 hari. Target mereka adalah tempat suci Falling Star. Mark Kingston, kekuatan Bruce Blake tidak boleh kita remehkan. Dan dia memiliki dukungan pasukan iblis. Sekte Azure Peak saja tidak akan kuat. Jimat pesan ini akan langsung sampai ke tangan pemimpin sekte. Aku sudah mengundang mereka sehari lebih awal untuk berkumpul di Sekte Azure Peak dan membahas rencana untuk menumpas pemberontakan. Guru Besar Whitmore, sebelumnya, aku telah dibutakan Mark Kingston dan salah menuduh Ryan Everett muda. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Hari ini, tempat suci Serenity bersedia untuk memberikan bantuan melawan iblis dan pemberontak Kingston bersama. Mengakui kesalahanmu adalah kebajikan yang terbesar. Semua yang berkumpul di Sekte Azure Peak berada di sini demi alam Ascension. Kita harus bersatu. Mark Kingston bersekongkol dengan iblis dan Crimson Mark. Dia membantu semua niat jahat mereka. Ingin melepaskan segel iblis di Falling Star. Pertemuan hari ini bertujuan untuk menyingkirkan para pemberontak dan menjaga perdamaian di alam Ascension. James Whitmore, hentikan sikap sok sucimu. Hari ini, Raja Iblis akan terbebas. Alam Ascension akan segera berpindah tangan. Jika kamu bijak, kamu akan menyerah kepadaku. Jika tidak, tubuhmu akan hancur lebur. Ayah,
Apa benar Kingston bersekutu dengan Raja Iblis? Apa kamu benar-benar menyakiti orang tidak bersalah? Apa kamu berniat melepaskan segel Raja Iblis? Natalie, kapan aku pernah menyakiti orang tidak bersalah? Kingston pernah menjadi keluarga terhebat di alam kenaikan. Aku hanya menggunakan kekuatan Raja Iblis untuk mengembalikan kejayaan keluarga kita, serta mengatur ulang tatanan alam ini. Jangan biarkan orang-orang ini menipumu. Kembali kepadaku sekarang juga. Kelak, semua milik keluarga Kingston akan menjadi milikmu. Memulihkan keluarga. Tak perlu bersekutu dengan Raja Iblis, ataupun menyakiti orang tidak bersalah. Kamu. Jalan yang kamu ambil sangat jahat. Aku tidak akan mengakui keluarga seperti ini. Dan ayah seperti kamu, tidak akan aku akui. Dasar putri tidak tahu diuntung. Mark Kingston, sebagai seorang ayah, kamu menekan putrimu sendiri, serta menggunakan jumlah untuk menindas yang lemah. Kepala keluarga terpandang, macam apa kamu ini? Dasar bocah sombong. Beraninya kamu mencampuri urusan keluarga Kingston? Aku akan mencabut nyawamu dulu hari ini. Mark Kingston, jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus menghadapiku dulu. Murid Orde Tanda Merah, dengarkan. Ikuti aku dan bunuh mereka. Semuanya, bentuk formasi dan bertahan. Hari ini, mereka akan menjadi tumbal bagi teknik segel darahku, membantuku menembus tahap inti emas. Sialan, segel darah ini seperti lintah, dan aku tidak bisa melepaskannya. Natalie, bawa para murid mundur ke timur. Drew dan Shenna, ikut aku untuk menahan Bruce Black. Hanya inti emas tingkat menengah. Berani bersikap lancang di depanku? Liontin giokmu sangat sempurna untuk membantu kultivasiku. Ryan, tarik pelatuknya. Benda itu bisa melahap teknik segel darahku? Nah, aku akan melihat ketahananmu. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan kekuatan sejati, ilmu terlarang Orde Crimson Mark. Gawat. Awas. Terima kasih sudah turun tangan membantu. Julia Merrill, dari Biara Summit Light. Jangan sungkan. Bruce Blake, kamu sudah membantai murid tidak bersalah dan berkolaborasi dengan para iblis. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak. Kekuatan spiritualku. Inti emasku. Kita menang. Sienna, apa kalian baik-baik saja? Kekuatanmu sungguh luar biasa. Dan rasa keadilanmu sangat menginspirasi. Julia Merrill merasa kagum. Aku ingin bergabung dengan kalian untuk melawan para iblis bersama-sama. Terima kasih sudah turun tangan membantu. Melakukan perjalanan bersamamu adalah kehormatan bagi kami.
James Whitmore, kamu sangat keras kepala, bersikeras menghalangi jalanku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu bersama Sekte Azure Peak. Sudah jelas. Aku pasti memusnahkan bajingan sepertimu hari ini. Mark Kingston meminjam esensi iblis. Dia lebih kuat dari Nathan Soul biasa. Pemimpin sekte James mungkin tidak bertahan sendirian. Tunggu sebentar, semuanya. Aku menggunakan giok untuk melahap esensinya dulu. Tunggu kesempatan untuk melumpuhkannya. Bocah kecil kurang ajar. Beraninya kamu merusak rencanaku. Mark Kingston. Dia pasti menuju Suaka Falling Star untuk membantu Raja Iblis melepaskan segel. Aura milik Raja Iblis. Segelnya sudah mulai melonggar. Ini gawat. Rune milik Sanctum of Warding mulai hancur. Hari ini Raja Iblis pasti akan bebas. Kamu tidak bisa menghentikannya. Kalian monster. Kalian bahkan tidak mengampuni anak-anak. Julia, pimpin para magang dan selamatkan anak-anak. Drew, Sienna, tangani para prajurit iblis. Natalie, ikuti aku untuk memperkuat segelnya. Grandmaster Whitmore, tolong awasi kami. Ini semua karena keluarga Kingston hingga segelnya menjadi seperti ini. Meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan melindungi segel ini. Natalie, awas. Natalie Kingston. Ryan, bagaimana kabarmu? Menyingkir, aku akan menahan mereka. Lupakan saja aku. Pertahankan segelnya. Raja Iblis tidak boleh melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk merusak segel itu. Bertahan, guru besar. Kami sudah di sini. Selamat Ryan, levelmu sudah meningkat lagi. Raja Iblis, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya saat dimangsa. Sudah diperbaiki, sudah diperbaiki. Pavilion pelindung sudah diperbaiki. Kita berhasil menahannya untuk sekarang, tapi wujud asli Raja Iblis tidak terluka. Dia akan tetap menghancurkan segel itu. Hanya dengan menemukan reruntuhan lengkap milik Kaisar Pelahap dan mendapatkan warisan darinya, kita baru memiliki kesempatan. Di mana reruntuhan Kaisar Pelahap? Di dasar Suaka Bintang Jatuh, dijaga oleh seekor binatang kuno. Meskipun ini berbahaya, ini satu-satunya harapan kita.
Liontin Giok dan Rune ini memiliki aliran energi yang sama. Salang reruntuhan Kaisar Pelahap pasti di depan. Pintu masuk reruntuhannya tepat di depan. Itu milik Kaisar Devour. Di bawah perintah Kaisar Devour, penjaga monster Sky Devouring berjaga di sana. Monster ini memiliki kekuatan bawaan untuk melahap. Kekuatannya setara tahap akhir Nascent Soul. Ia hanya mengenali pemilik Liontin Giok Devouring. Ingat, jangan asal menarik pelatuknya. Aku tidak memedulikan jenis monster itu. Jika ia berani menghalangi jalanku, aku akan menghancurkan kepalanya dengan tinju batuku. Jangan bertindak gegabah. Penjaga kuno tidak seperti monster biasa. Lebih baik waspada daripada menyesal. Astaga, kekuatan melahap benda ini bahkan lebih kuat daripada Liontin Giok Ryan. Monster penelan langit sedang mengenali tuannya. Monster penelan langit hanya mengenali pemilik Liontin Giok penelan langit. Ryan, dia sekarang menjadi monster kontrakmu. Mulai sekarang, kamu akan tetap berada di sisiku. Dan kita melindungi alam Ascension bersama. Ini berisi pemahaman kultivasi milik Kaisar Pelahap dan diagram teknik batu rune. Kekuatan melahap menggunakan tubuh sebagai perantara. Setelah melahap energi spiritual tidak seimbang, energi itu diubah menjadi energi tenang untuk menyehatkan dunia. Aku mengerti. Seni melahap ini awalnya dimaksudkan untuk menyeimbangkan energi spiritual, sebuah metode bagus. Para iblis mengubah tekniknya, menjadikannya seni iblis yang berbahaya. Prasasti ini mencatat bahwa dahulu kala, untuk menyegel sang Raja Iblis, Kaisar Devour menghabiskan kekuatan spiritualnya. Dia membagi jiwa dan sisa kekuatannya. Satu bagian menjadi Giok Sky Devouring, dan lainnya adalah Liontin Giok ini, hanya saat penerus sejati tiba. Keduanya bisa disatukan untuk memulihkan kekuatan utuh milik Kaisar Devourer. Energi spiritual yang sangat kuat. Milik Kaisar Devourer, metode kultivasi yang lengkap, rahasia tertinggi seni rune, bahkan cara menyegel Raja Iblis. Ini sungguh luar biasa. Ryan sebenarnya meningkat dari tahap Golden Core langsung menuju ke tahap Nascent Soul. Terima kasih atas warisan Kaisar. Aku, Ryan Everett, tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menyegel Raja Iblis selamanya. Liontin Penelan Langit adalah pusaka kuno, harapan dari alam kenaikan. Kini sedang bergantung padamu. Ryan Everett, kenapa kamu merasa layak untuk mewarisi warisan Kaisar Penelan? Binatang penelan langit, jaga pintu masuk, sisanya untuk menghadapi musuh. Bagi mereka yang membantu kejahatan, jangan mengharapkan belas kasihan dariku. Serahkan Liontin Penelan Langit itu. Aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Mark Kingston, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak. Kekuatanku. Reputasi keluarga Kingston hancur di tanganmu, banyak orang mati karena dirimu. Apa kamu masih menolak bertaubat? Raja Iblis tidak akan membiarkanmu lolos. Kami menjanjikan kesetiaan kami.
segel Raja Iblis akan segera hancur sepenuhnya. Semuanya, segera bertindak, perkuat segelnya. Ryan, aku sudah mengirimkan jimat pesan ke seluruh wilayah alam kenaikan. Aku yakin tidak lama lagi bala bantuan akan segera datang. Teman muda Ryan, sebelumnya, aku merasa sangat bodoh. Hari ini, aku bersedia memimpin murid Suaka Ketenangan untuk melawan Raja Iblis bersamamu. Rekan sesama kultivator, pertempuran hari ini menentukan nasib alam kenaikan. Mundur berarti mati, maju berarti hidup. Kalian yang bersedia melindungi dunia ini bersamaku, bertarung di sisiku. Aku bersamamu. Sampah tidak berguna mau menjebakku. Hari ini, aku akan mengubah kalian menjadi asupan bagi kekuatanku. Siapkan formasi untuk melawan. Raja Iblis, aku adalah lawanmu. Antara kamu mati atau aku hidup. Trik murahan, beraninya kamu memamerkannya? Semuanya, berikan aku kekuatan kalian. Rasakan teknik jantung pelahap jiwa milikku. Mustahil, kamu hanya seorang Nasen Sol. Bagaimana kamu mematahkan jurus jiwa iblisku? Jalan kebenaran ini adalah abadi. Ilmu hitammu itu tidak sebanding dengan kekuatan cahaya. Karena kamu mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Api iblis membakar. Bentuk formasi. Bertahan. Aku mengerti. Sienna, Julia, kita akan menyerang sisinya untuk menghentikan mantranya. Ryan, pikirkan sesuatu. Cepat. Aku tidak bisa bertahan lama. Ryan, cepat. Gunakan teknik rahasia yang diajarkan Kaisar Devourer padamu. Saudaraku, aku hanya bisa membantumu sejauh ini. Drew. Ryan, kamu harus melindungi semuanya. Menjadi saudaramu telah membuatku sangat bahagia. Ryan berhasil menembus tingkat Nasen Soul dan mencapai tahap tribulasi. Drew menggunakan nyawanya sendiri untuk mewujudkan hal ini. Raja Iblis, kamu harus membayar nyawa Drew. Itu cuma sampah tidak berarti. Kamu pikir menembus tingkat Nasen Soul berarti kamu bisa mengalahkanku? Sungguh konyol. Habisi Raja Iblis itu, balaskan dendam Drew Carter. Mati. Raja Iblis, kamu bahkan melepaskan intisari iblismu. Intisarimu sekarang menjadi milikku. Ryan, kami datang untuk membantumu. Terima kasih. Bagaimana ini bisa terjadi?
sekelompok pecundang, dunia kenaikan harus dikuasai oleh iblis. Membantai orang-orang tak bersalah, hari ini adalah hari kematianmu. Kamu pikir ini sudah berakhir? Karena aku tidak bisa bertahan hidup, maka aku akan membiarkan seluruh alam Ascension terkubur bersamaku. Ryan. Ryan, lindungi harapan alam Ascension. Meskipun harus menghabiskan seluruh kekuatanku, aku tidak akan membiarkannya berhasil. Guru besar, kamu... Aku baik-baik saja. Bertahan. Alam Ascension tidak boleh dihancurkan di sini. Tidak, aku tidak akan kalah. Alam kenaikan. Sekarang sudah aman. Tidak perlu. Takdirku sudah terpenuhi. Jangan membuang energimu untukku. Jangan terlalu sombong. Kamu bisa membunuh tubuhku, tapi jiwaku abadi. Para iblis akan kembali. Jangan membiarkan jiwanya melarikan diri. Batu rune legendaris. Ini gawat. Ini adalah kesengsaraan kilat. Ryan Everett memaksakan terobosan tahap kesengsaraan. Itu memicu balasan dari langit. Ryan Everett, kamu memaksakan terobosan menggunakan seni melahap dan menggunakan teknik terlarang legendaris. Itu benar-benar gila. Kamu tidak bisa lari dari konsekuensinya. Ryan telah melenyapkan Raja Iblis dan memulihkan keadilan di alam kenaikan. Apa kesalahan yang dia lakukan? Aku akan memberikanmu sebuah pilihan. Berhenti melawan. Tahan 3 sambaran kilat langit itu. Berhasil. Temanmu yang mati akan kembali. Gagal, maka jiwamu akan hancur lebur. Kamu tidak akan pernah terlahir kembali. Menjadi saudaramu di kehidupan ini, aku merasa sangat bahagia. Aku memilih, jika ini menghidupkan kembali Drew Carter, aku akan mempertaruhkan nyawaku. 3 kilat langit cukup menghancurkan dunia. Kamu sudah terluka parah. Kamu tidak akan selamat. Ryan, dendam Drew Carter sudah terbalaskan. Jangan memaksakan dirimu seperti ini. Drew Carter mati demi aku. Guru besar Whitmore menguras jiwanya melindungiku. Nyawa mereka harus aku bayarkan kembali. Baik, bagus sekali. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan. Gelombang pertama sudah berakhir. Kamu terluka parah, menyerah sekarang, dan kamu masih bisa selamat. Apa kamu akan melanjutkan? Lanjutkan. Keputusannya sudah bulat. Ikut campur hanya akan menghalanginya. Ryan, aku akan menghadapi ini bersamamu. Ini adalah ujianku. Aku tidak bisa menyeretmu. Kamu sudah menentang takdir, tapi kamu melakukannya demi kebaikan.
Kamu sudah melewati masa sulit. Selamat. Kamu sudah menorehkan namamu. Aku masih hidup, Ryan. Kamu benar-benar sudah berhasil. Terima kasih, Ryan. Kamu memberiku kesempatan hidup baru. Ryan, selamat. Kamu berhasil melakukannya. Ryan, sebagai manusia biasa, kamu membangkitkan warisan penelan langit. Kamu mengalahkan Raja Iblis dan melindungi rakyat. Kamu sudah membuktikan diri sebagai pemimpin. Jabatan Ketua Agung Ordo Puncak Azure resmi kuberikan kepadamu hari ini. Aku harap kamu menjunjung jalan kebenaran dan menjaga perdamaian. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaanmu, Ketua. Iya. Aku mengundang kalian semua hari ini, bukan untuk merayakan, tapi mendiskusikan tatanan baru alam kenaikan. Aku mengusulkan pembentukan aliansi kenaikan. Kita harus mengakhiri perpecahan ini. Setiap ordo dan klan akan memilih pemimpin aliansi untuk mengoordinasikan upaya kita. Ryan Everett muda adalah pria terhormat. Suaka ketenangan mendukung ini sepenuhnya. Giok pelahap langit adalah harta karun klan pelahap langit. Kalian manusia fana tidak pantas memilikinya. Segera serahkan giok itu, atau aku akan meratakan tempat ini. Dari mana asal orang-orang biadab ini berani membuat kekacauan di wilayah kami? Tinjuku akan memberimu pelajaran. Serahkan gioknya jika ingin selamat, atau jangan salahkan jika kami kasar. Kekuatan pelahap mereka berasal dari sumber yang sama dengan Ryan. Serangan biasa tidak akan berguna. Siapa kalian? Mengapa kalian mengklaim giok ini sebagai harta karun kalian? Aku Tuntu, utusan klan pelahap langit. Giok ini pusaka peninggalan Kaisar Pelahap. Klanku sudah menjaganya selama turun-temurun. Ini tidak boleh jatuh ke tangan luar. Aku menjagamu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Ryan. Rela mati demi seorang wanita. Bodoh sekali. Sakiti aku sesukamu, tapi menyakitinya berarti mencari mati. Berhenti. Klanku ke sini bukan mencari harta, melainkan mencari pewaris sah. Kaisar Pelahap adalah leluhur kami. Demi menyegel Raja Iblis dulu, dia menghabiskan kekuatannya menjadi liontin giok dan larik penyegel iblis. Klan kami melindunginya secara rahasia, turun-temurun. Kini setelah liontin giok muncul dan warisannya telah bangkit, kami datang khusus untuk menemuimu. Begitu rupanya. Aku Ryan Everett. Salam, Patriark. Karena kamu bisa membangkitkan kekuatan liontin giok, kamu adalah penerus yang sudah ditakdirkan. Klan kami bersedia membantumu melindungi alam kenaikan, dan kami juga siap membagikan wawasan kultivasi milik klan Sky Devouring. Kami sudah melampaui batas sebelumnya. Aku berharap kamu bisa memaafkannya. Jangan makan lupa. Ini adalah manual kultivasi rahasia milik klan Sky Devouring. Ini berisi seni melahap yang lengkap, yang akan membantumu untuk mengendalikan kekuatan liontin giok dengan lebih tepat. Rune roh ini bisa melengkapi berbagai susunan kultivasi milik setiap sekte. Jika dimasukkan ke kurikulum Akademi Runestone, kecepatan kultivasi para murid magang pasti akan meningkat pesat. Memang benar. Klan kami bersedia mengajarkan teknik Rune Row milik Sky Devouring. Ini cara kami melindungi alam kenaikan dan melakukan bagian kami. Dengan bantuan dari klan Sky Devouring, kekuatan alam kenaikan pasti akan melonjak. Atas nama semua orang di sini, aku berterima kasih atas kebaikan Patriark.
Semoga klanku dan alam kenaikan bersatu untuk menciptakan era perdamaian abadi.